Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan karunia nikmat iman dan Islam, yakni karunia yang teramat besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu mendapat hidayahnya dan berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Salah satunya yaitu bagaimana kita belajar ikhlas dari bulan Ramadan. Ikhlas yakni memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang di dalamnya diajarkan keikhlasan. Seperti kita lihat dalam hadis-hadis amalan bulan Ramadan disebutkan, Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yang mendirikan salat malam, yakni salat tarawih di bulan Ramadan, dan mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar karena atas dasar iman dan mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang dimaksud ihtisaban pada hadis tersebut, yakni kita beramal hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Yang diharapkan bukan pujian manusia, dan yang diharap bukan semata harapan dunia. Jamaah rahimakumullah, mari kita menikmati mutiara-mutiara hikmah dari orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan ini menambah sinar di hati kita untuk memberikan motivasi yang jauh lebih semangat lagi di dalam menjaga kualitas keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kam min amalin sagirin tu'azzimuhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Yang pertama, kam min amalin sagiruhun tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal yang statusnya kecil, bahkan mungkin sunnah, akan tetapi karena niatnya lurus, niatnya murni karena mengharap ridho Allah, maka amal yang kecil, yang sunnah, bahkan mungkin yang mubah bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabiah yang sudah meniatkan dan menghibahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi bagian cleaning service di Masjid Nabawi. Beliau bernikoh. Setelah itu ketika wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan di hadapan para sahabat tentang wahyu yang baru saja diterimanya dari malaikat Jibril. Tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang brilian dalam memperhatikan keadaan.
Lalu beliau bertanya, kemana ibu-ibu yang suka sapu-sapu di Masjid Nabawi? Kata para sahabat, tuwfiyat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW diantar oleh para sahabat ke kuburan dan beliau menyolatkan si ibu tadi. Jemaah rahimakumullah, kalau bukan karena orang yang mulia, tidak mungkin Rasulullah SAW sampai beliau menahan tidak menyampaikan wahyu dan lebih mendahulukan untuk menyolatkan gaib si ibu tadi. Sungguh besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sungguh besar mulianya si ibu tadi. Sampai-sampai Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, aku bertanya kepada sekian para ulama hadis, siapa nama si ibu tadi yang suka sapu-sapu di Masjid Nabawi, dan tidak ada yang tahu, dan hanya dikatakan seorang sahabiah, karena dia sudah menghibahkan dirinya, cukup dirinya saja, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang lebih tahu kualitas keikhlasan dirinya, sehingga dimuliakan, disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ini amal yang biasa, hanya sapu-sapu di masjid saja, yang kadang hari ini orang mungkin menganggapnya menyepelekan hal itu, bahkan merendahkan pekerjaan itu. Tapi Masya Allah, kalau itu diharapkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala saja, menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa kam min amalin kabirin tusaggiruhu niyyah. Berapa banyak juga amalan yang besar, yang tadinya besar menjadi kecil pahalanya, bahkan hilang pahalanya. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Di zaman Rasulullah SAW, dulu ketika dalam suasana perang dan selesai perang, biasa Rasulullah SAW memisahkan antara mana jenazah kafir dan mana jenazah muslim. Ketika itu ada beberapa sahabat melihat, ya Rasulullah, annahu sahid, annahu sahid, annahu sahid, sampai 3 kali. Kemudian dilihatlah oleh Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, annahu fi narin biriddatin qad wallaha. Dia ada dalam neraka dikarenakan jihadnya tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mendapatkan slayer atau ikat pinggangnya milik musuh. Jadi tujuannya hanya untuk ghanimah. Padahal di dalam ayat bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, lauditu an uqtal summa uhya summa uqtal summa uhya, sampai 7 kali. Aku berangan-angan ingin sekali aku berperang, kemudian terbunuh, aku syahid. Ingin hidup lagi, berperang lagi, berjuang lagi, terbunuh, kemudian syahid lagi, sampai 7 kali. Sampai Abu Hurairah mengatakan, cukup ya Rasulullah, sesuatu yang tidak mungkin orang sudah mati akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking besarnya hikmah pahala derajat amalan jihad fi sabilillah. Akan tetapi kalau tujuannya ingin mendapatkan ghanimah, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apalah amalan yang paling besar tadi derajatnya menjadi kecil, bahkan hilang pahalanya karena tujuannya ingin mendapatkan serpihan dunia. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar pahalanya, dan berapa banyak amalan yang besar kemudian menjadi kecil bahkan hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, apapun amal soleh yang kita kerjakan, amalan yang kecil terlebih amalan-amalan yang besar yang kita kerjakan, maka camkan, tahanlah diri, kemudian luruskan niat dalam tiga keadaan. Kata Ibnul Qayyim, yang pertama sebelum kita beramal, jaga niat kita, luruskan niat kita. Kemudian yang kedua, asnal amal, ketika amal itu berlangsung, ada saja peluang-peluang setan atau celah-celah kita untuk tidak ikhlas, maka jagalah lisan, jagalah hati kita untuk tetap di atas keikhlasan. Kemudian yang ketiga, wa ba'dal amal, setelah kita selesai amal,
jaga juga hati kita untuk tetap ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syauqi, salah seorang pujangga dari Mesir, beliau mengatakan, memberikan kata-kata mutiara-mutiara nasihat yang sangat indah. Apa kata beliau? Ihfad li nafsika qabla mautika zikruha wa zikrul lil insani umrun sani. Jagalah dirimu ketika beribadah, ketika beramal untuk ingin dikenang oleh manusia. Jagalah itu. Jangan sampai ingin dikenang oleh manusia. Kalau ingin dikenang nanti saja, kata beliau, pada periode yang kedua, maksudnya setelah wafat. Makanya dalam pantun Indonesia disebutkan, Pulau Tandan jauh di sana, di balik Pulau Angsa Dua. Walau badan di kudung tanah, budi pekerti dikenang jua. Inilah makna sebuah keikhlasan. Ketika kita sudah hanya menitipkan hati kita, menancapkan hati kita dalam sekian amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan serpihan-serpihan dunia, kemudian penghormatan dari manusia, maka ketika kita sudah wafat, orang merasa kehilangan, itulah karena efek dari sebuah keikhlasan. Maka dari itu kita luruskan niat, jaga hati, kemudian jadikan seluruh amal ibadah kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.